Shalom, selamat berjumpa kembali dengan hamba-hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat, khususnya yang ada di GSJ Jawa Barat. Tanpa terasa, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-22 di tahun 2021. Kita ada sampai hari ini semua berkat kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kalau pada hari ini juga saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan singkat yang saya ambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-16 dengan tema bersungut-sungut. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ini, saya menemukan beberapa kali kata sungut-sungut dituliskan. Di kehidupan sehari-hari, bukankah seringkali juga kita mendengar orang yang bersungut-sungut dengan masalah yang dihadapinya? Atau mungkin kata sungut-sungut itu juga keluar dari mulut kita. Jika saya mempelajari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, ketika mereka menghadapi masalah, yang keluar dari mulut mereka adalah sungut-sungut. Oleh sebab itu, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai orang yang bersungut-sungut. Ada dua ciri orang yang suka bersungut-sungut. Ciri yang pertama yaitu hidup dalam masa lalu. Keluaran 16 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga diceritakan di situ bagaimana bangsa Israel ketika menghadapi masalah, mereka coba membanding-bandingkan kehidupan mereka waktu ada di Mesir. Padahal sudah jelas, sudah pasti, ada janji Tuhan buat mereka. Tuhan mau membawa mereka keluar dari tanah Mesir untuk mencapai tanah perjanjian, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tetapi ketidaktaatan mereka membuat mereka tidak pernah mencapai tanah perjanjian itu. Seringkali masalah membuat mata kita tertutup. Kita coba mengingat-ingat masa lalu kita lupa. Ketika kita hanya tinggal dengan masa lalu, kita tidak pernah bisa bergerak maju. Kita tidak bisa mengarahkan pandangan kita ke depan, mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak pernah menikmati janji-janji Tuhan. Tetapi hari ini, mulai belajar kembali. Waktu ada masalah, arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, sehingga kita menikmati setiap janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Lalu ciri yang kedua, orang yang suka bersungut-sungut tidak tahu berterima kasih. Keluaran 16 ayat yang ke-29. Tuhan menetapkan hari ke-7 menjadi hari Sabat. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan bangsa Israel, sehingga Tuhan mencukupkan makanan mereka sampai pada hari yang ke-7. Tetapi ada saja di antara mereka yang ngeyel, tidak taat. Pada hari ke-7 mereka keluar coba menemukan mana, tapi mereka tidak mendapatkannya. Bukankah seringkali juga Tuhan menolong kita, menjawab doa-doa kita? Tetapi ketika muncul pergumulan yang baru, masalah yang baru, kita suka lupa apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Kita tidak tahu berterima kasih. Inilah dua ciri dari orang yang suka bersungut-sungut. Yang pertama, hidup dalam masa lalu. Yang kedua, tidak tahu berterima kasih. Saya tahu bahwa perjalanan ke depan bukannya semakin mudah atau semakin gampang, tetapi akan semakin banyak tantangan, pergumulan, goncangan-goncangan yang akan melemahkan iman kita. Oleh sebab itu, kepada siapa kita dapat berlari? Selain kita hanya dapat mengarahkan pandangan kita hanya kepada Dia, penolong hidup kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin ayat ini sudah menjadi ayat hafalan buat kita semua. Tetapi, apakah mudah untuk kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Firman Tuhan mengajarkan untuk kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Bukan karena waktu kita sehat, bukan karena waktu kita banyak uang, waktu kita diberkati, waktu kita kuat. Tetapi mengucap syukur, apakah bisa kita lakukan waktu kita sakit, waktu kita kekurangan, waktu kita lemah? Apakah dapat kita lakukan?
Tapi mari kita sama-sama belajar. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini untuk kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena saya percaya ada satu kekuatan di balik ucapan syukur. Kekuatan Allah yang akan dicurahkan buat kita untuk kita menjalani semua proses pergumulan hidup kita, untuk kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Dia. Memang tidak mudah, mungkin sulit, tapi jika kita tahu kebenaran firman Tuhan itu, mari kita lakukan dan kita praktekkan dalam hidup kita. Jika Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih mau mencapai tanah perjanjian itu dan hidup menikmati setiap susu dan madu yang sudah Tuhan janjikan, jangan hidup dalam persungutan. Jangan hidup dalam tidak tahu berterima kasih. Tapi mulai hari ini, mari arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, mengucap syukur. Dengan ucapan syukur berarti kita tahu berterima kasih. Maka saya percaya setiap janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Ayo kita sama-sama lakukan kebenaran firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, sehingga kita terhindar dari hidup persungutan. Tuhan Yesus memberkati.